Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai materinya hari ini. Materi kali ini saya akan memberikan penjelasan berkenaan dengan kerajaan Islam di Indonesia. Nah, kerajaan Islam yang pertama di Indonesia itu adalah Kerajaan Samudra Pasai. Nah, jadi Kerajaan Samudra Pasai ini merupakan kerajaan Islam pertama yang didirikan oleh Malik As-Saleh. Nah, jadi sebelum menganut agama Islam, dia bernama Marah Sile atau Merah Selu. Jadi putra Marah Gajah, bangsawan dari Persia. Marah merupakan gelar para bangsawan di Pasai. Nah, Kerajaan Samudra Pasai itu sebenarnya terletak di muara Sungai Pusangan di pesisir timur Aceh. Ya, jadi ini kerajaan yang ada di Aceh. Nah, pada masa pemerintahan Malik As-Saleh, Kerajaan Samudra Pasai berkembang ya menjadi bandar-bandar besar yang penting bagi perdagangan mancanegara. Kerajaan Samudra Pasai dapat berkembang menjadi besar karena apa? Karena letaknya yang strategis, berada di jalur lalu lintas pelayaran dan perdagangan dunia. Ya ini apa? Yakni berada di Selat Malaka. Seperti di gambar Anda lihat, ya, memang posisi Samudra Pasai itu berada di Selat Malaka. Nah, oleh karena itu banyak pedagang-pedagang dari yang lewat ke Kerajaan Samudra Pasai, baik dari India, Gujarat, Arab, Cina, datang ke Samudra Pasai. Nah, karena perdagangannya semakin maju, Samudra Pasai akhirnya menjadi kerajaan yang makmur dan memiliki pertahanan yang kuat. Nah, untuk memperluas pengaruhnya, Sultan Malik As-Saleh berusaha menguasai daerah-daerah pedalaman, ya, seperti Tamiang, Balek, Bimba, Samer, Langga, Simpang Bulat, Telang, kemudian Perlak dan Takus. Nah, daerah-daerah tersebut akhirnya menganut agama Islam. Ya, setelah Sultan Malik As-Saleh wafat, ia dimakamkan di Samudra. Di atas makamnya dibangun nisan yang berciri agama Islam. Nah, di atas makamnya itu ada angka tahun 635 Hijriah atau 1297 Masehi. Nah, nisan inilah yang menjadi petunjuk bagi kita bahwa Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Setelah Sultan Malik As-Saleh wafat, digantikan oleh putranya yang bernama Sultan Muhammad Malik At-Tahir. Ya. Nah, pada masa pemerintahannya singgah seorang musair dari Maroko yang bernama Ibnu Battuta. Nah, dalam perjalanannya dari Delhi ke Cina, Sultan Malik At-Tahir kemudian digantikan oleh Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Akan tetapi pada masa pemerintahannya ini, Kerajaan Samudra Pasai mengalami kemunduran tuh. Ya, jadi adiknya Sultan Malik At-Tahir yang namanya Sultan Malik Az-Zahir memisahkan diri sehingga kerajaannya menjadi terpecah gitu. Nah, pada tahun 1521 kerajaan Samudra Pasai dikuasai oleh Portugis. Ya, kenapa? Karena terpecah itu kan. Selama 3 tahun. Kemudian tahun 1524 dikuasai oleh Ali Mukhayat Shah dari Aceh. Selanjutnya, Samudra Pasai berada di bawah kekuasaan Aceh. Nah, karena Samudra Pasai ini dekat dengan perairan laut, berarti dia menjadi kerajaan yang maritim. Jadi perekonomian kerajaan Samudra Pasai mengandalkan pelayaran dan perdagangan yang lewat di sekitar selat tersebut. Nah, letaknya yang strategis itu membuat raja ini menjadi kerajaan yang maju saat itu. Ya. Nah, kemudian cuman memang ada kemunduran pada saat Malik Az-Zahir memimpin. Nah, berikutnya setelah kerajaan Samudra Pasai ya mundur pada saat dipimpin oleh
Malik At-Tahir, kita masuk ke kerajaan Aceh karena sekarang semuanya itu berada di bawah Aceh. Nah, yang kedua itu ada yang disebut dengan kerajaan Aceh Darussalam, ya. Jadi kerajaan Aceh ini memang dirintis oleh Muzaffar Shah pada abad ke-15 Masehi. Nah, kerajaan ini dibangun di atas puing-puing kerajaan Lamuri, sebelah barat laut Samudra Pasai. Ya, status kerajaan penuh diraih semasa pemerintahan Ali Mughayat Shah sebagai hasil penyatuan dua kerajaan, yakni kerajaan Lamuri dan kerajaan Aceh Dar al-Kamal. Sebenarnya kalau Anda lihat ya, kerajaan-kerajaan di sini itu agak mirip-mirip dengan 9 kerajaan yang sekarang masih aktif di Malaysia, ya. Ya, karena memang pada awalnya mereka masih keturunan daripada kerajaan-kerajaan yang ada di Sumatera, gitu. Nah, di bawah pemerintah Ali Mughayat ini, Aceh mulai merebut dominasi perdagangan di bagian barat Indonesia. Ya, takluknya Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511 itu dimanfaatkan tuh oleh Aceh untuk mengambil alih pusat perdagangan untuk mempertahankan dominasi itu. Aceh meluaskan pengaruhnya ke Pidi Pasai dan bagian timur samudra. Nah, kalau sekiranya kita ingin melihat letaknya, nah ini adalah Pulau Sumatera, yang putih ini adalah Malaysia. Ya, di Malaysia ini kan ada 9 kerajaan ya. Ada kerajaan Johor, ada kerajaan Kelantan, ada kerajaan Negeri Sembilan, ada kerajaan Terengganu, ya. Nah, semuanya itu terletak di sini nih, di Malaysia. Nah, Singapura posisinya di sini. Kerajaan Samudra Pasai itu di sini letaknya. Nah, di sini. Samudra Pasai itu. Jadi letaknya sangat strategis ya. Jadi kalau sekiranya orang ingin lewat ya membawa membawa hasil bumi, kapal-kapal itu akan lewat sini nih, akan lewat Selat Malaka. Nah, Selat Malaka. Sekarang kan Singapura itu jadi termasuk kawasan tempat kapal-kapal berlabuh. Ya. Otomatis dia akan berlabuh di sini, barangkali untuk mengisi bahan bakar. Nah, jadi di sini eh, Kerajaan Samudra Pasai. Jadi memang Malaysia ini dekat dengan Indonesia, sehingga sekarang ada kemungkinan ya, ada keinginan untuk membangun terowongan nih yang menghubungkan antara Malaysia dengan Sumatera ini. Oke. Nah, jadi memang agak mirip-mirip nama-nama rajanya itu dengan kerajaan dari Aceh. Baik, kita kembali ke kerajaan Aceh tadi. Nah, jadi di bawah pemerintahan Ali Mughayat tadi, Aceh mulai merebut dominasi tuh perdagangan di bagian barat Indonesia. Jadi dia mulai menguasai. Nah, kemudian ada Malaka takluk di tangan Portugis, ya. Jadi Anda lihat di peta itu ada Malaka, ya. Malaka itu bagian utaranya itu takluk di tangan Portugis. Nah, eh, ini dimanfaatkan oleh Aceh untuk mengambil pusat perdagangan sehingga pusat perdagangannya itu kembali ke Aceh. Nah, kemudian pada zaman Ali Muhayyad, Alauddin Riayat Shah, ya, kerajaan Aceh ini sebenarnya berasal dari masa pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Shah yang bergelar Al-Qohar. Nah, pada abad ke-16, Aceh menjadi bandar utama di Asia bagi para pedagang Muslim di mancanegara. Karena lihat, posisinya strategis. Nah, sejak Malaka direbut Portugis, mereka menghindari Selat Malaka dan beralih menyusuri pesisir barat Sumatera. Ya, jadi setelah ini diambil alih Portugis, kapal itu nggak lewat sini lagi, tetapi dia beralih ke bagian sini, ke bagian barat Sumatera. Ya, karena ada Portugis di sini. Ya, ke bagian barat Sumatera. Nah,
Untuk memenangkan persaingan, Aceh membangun kekuatan laut yang kuat. Ya, kerajaan pun itu membina hubungan diplomatik dengan kerajaan Turki Ottoman saat itu, yang dianggap sebagai pemegang kedaulatan Islam tertinggi ketika itu. Jadi ada kerjasama antara kerajaan Aceh Darussalam dengan Turki. Nah, jadi waktu zaman Alauddin Riayat Shah. Nah, kemudian ada pemerintahan, ya, pemerintahan abad 16 Masehi Alauddin Riayat Shah, ya. Nah, kemudian dilanjutkan ke pemerintahan pada 17 Masehi. Nah, pada pemerintahan 17 Masehi ini, pemerintahan dilanjutkan oleh Iskandar Muda, ya. Nah, menggantikan Sultan Alauddin Riayat Sayyid Al-Mukammil tadi. Untuk memperkuat kedudukannya Aceh sebagai pusat perdagangan, nih, Sultan Iskandar Muda ini kan terkenal ya. Kenapa? Karena dia memelopori beberapa tindakan. Yang pertama, merebut sejumlah pelabuhan penting di pesisir barat dan timur Sumatera, serta pesisir barat Semenanjung Melayu seperti Johor dan Pahang. Ya, sekarang tuh ada dua kerajaan eh, di Malaysia, yaitu Johor, kerajaan Johor dan Pahang. Itu sebelumnya itu adalah pelabuhannya itu adalah milik Sultan Iskandar Muda. Makanya kalau Anda jalan-jalan ke Kuala Lumpur, itu banyak orang Aceh di sana itu. Kenapa? Karena secara geografis itu posisinya berdekatan. Kemudian ada sejarah, ya. Mungkin satu rumpun lah begitu. Kenapa disebut sebagai satu rumpun? Jadi dulu Johor itu di bawah kekuasaan daripada Sultan Iskandar Muda. Nah, posisi Johor itu ada di sini nih. Posisi Johor itu ada di sini. Anda bayangkan ya. Tepat di atas Singapura. Itu termasuk kawasan terluas sekarang. Bahkan kerajaannya itu yang paling kaya lah di antara 9 kerajaan lain yang ada di Malaysia. Ya. Nah, ini. Dan rajanya masih aktif. Ya. Jadi kalau Anda ke Singapura dari Kuala Lumpur, Anda akan melewati Johor. Ya. Gitu. Nah, kemudian kita lanjutkan. Yang kedua, menyerang kedudukan Portugis di Malaka. Wah, jadi Sultan Iskandar Muda itu menyerang kedudukan Portugis di Malaka dan kapal-kapalnya yang melalui Selat Malaka. Aceh sempat memenangkan perang melawan armada Portugis di sekitar Pulau Bintan pada tahun 1614. Kemudian bekerja sama dengan EIC Inggris dan VOC Belanda untuk memperlemah pengaruh Portugis di Selat Malaka tersebut. Ya, jadi kalau sekiranya saya lihat, nah, Malaka itu ada di sini. Malaka itu. Ya. Sampai sekarang, kalau Anda jalan-jalan ke Malaysia, Anda jalan-jalan ke Malaka itu kota tua. Ya, kota tua menarik. Ya, jadi banyak peninggalan bersejarah di sana. Oke. Nah, itu masih menjadi kekuasaan daripada kerajaan Aceh yang luar biasa waktu itu ya. Nah, kemudian eh, Iskandar Muda ini mengizinkan persekutuan dagang dari kedua negara itu untuk membuka kantor cabangnya di Aceh. Tindakan itu justru akan memperlemah kedudukan Aceh di kemudian hari. Nah, ini kekeliruannya. Kenapa dia mengambil tindakan tersebut. Nah, kemudian setelah Iskandar Muda, Aceh beralih ke Sultan yang baru, ya, yaitu Sultan Iskandar Tani. Nah, kalau Sultan Iskandar Tani ini lebih memperhatikan perkembangan di dalam negeri ketimbang politik ekspansi memperluas ke luar negeri. Nah, itulah sebabnya meskipun hanya memerintah selama 4 tahun, Aceh mengalami suasana damai. Ya, hukum berdasarkan syariat Islam ditegakkan saat itu. Jadi Aceh berdasarkan syariat Islam itu bukan sekarang ya, tetapi memang sejarahnya dari dulu seperti itu. Ya, kemudian eh, bukannya kekuasaan sewenang-wenang ya. Hubungan dengan wilayah taklukan dijalin dengan suasana yang liberal, bukannya tekanan politik ataupun militer. Nah, ini waktu zaman Sultan Iskandar Tani. Nah, masa pemerintahan Sultan Iskandar Tani juga ditandai dengan perhatian terhadap studi Islam.
Ya, berkembangnya studi Islam turut didukung oleh kehadiran Nuruddin Ar-Raniri. Mungkin Anda pernah mendengar Nuruddin Ar-Raniri itu seorang ulama besar dari Gujarat, ya. Nah, sepeninggal Iskandar Tani ini, setelah Sultan Iskandar Tani ini wafat, baru tuh Aceh mengalami kemunduran. Aceh tidak mampu berbuat banyak saat sejumlah wilayah ditaklukkan mulai memisahkan diri. Ya, kerajaan itu pun tak mampu lagi berperan sebagai pusat perdagangan. Nah, tetapi kerajaan Aceh ini tetap berlanjut sampai memasuki abad ke-20. Jadi kerajaan Islam pertama di Indonesia itu adalah kerajaan Samudra Pasai, kemudian dilanjutkan oleh kerajaan Aceh Darussalam, ya. Nah, kita beralih ke Pulau Jawa. Ya, di Pulau Jawa itu ternyata ada juga kerajaan Islam, namanya Kerajaan Demak. Nah, jadi ceritanya ini memang agak unik ya terkait dengan Kerajaan Demak ini. Sebentar saya ambil gambarnya supaya Anda bisa eh, baik, kita lanjutkan. Kerajaan Demak. Nah, di sini ada gambar Pulau Jawa. Lihat, di sini ada kekuasaan dari Kerajaan Demak tersebut. Ya, nah, di sini adalah yang berwarna coklat agak gelap itu rentang operasi militer Kesultanan Demak hingga pada masa pemerintahan Trenggana. Nah, ini. Nah, jadi memang eh, Jepara ini memiliki hubungan dengan Malaka Portugis. Ya. Kemudian Demak juga memiliki hubungan dengan Banten. Ya, mungkin di antara Anda ada yang berasal dari Demak. Nah, ini posisi Pulau Jawa ada di sini. Jadi luas sekali ya Demak itu. Ya, menguasai Jawa Tengah sampai sebagian Jawa Timur. Nah, sementara yang coklat muda ini adalah kekuasaan Pajajaran. Nah, terkait dengan Kerajaan Demak, itu ketika Kerajaan Majapahit mulai mundur, banyak para adipati yang berada di pesisir pantai utara Pulau Jawa melepaskan diri. Ya, nah, para adipati ini sudah mendapat pengaruh Islam dan berada di bawah Kerajaan Demak yang dipimpin oleh Raden Patah. Nah, jadi Raja Demak itu adalah Raden Patah. Nah, Raden Patah ini menurut Babatanah Jawa adalah keturunan raja terakhir Kerajaan Majapahit, yaitu Brawijaya kelima dan seorang putri Cina. Nah, setelah besar, Raden Patah diangkat oleh Kerajaan Majapahit menjadi raja bawahan di Bintoro, Demak, dengan gelar Sultan Alam Akbar Al-Fatah. Ya. Nah, waktu itu Kerajaan Majapahit mulai mengalami kemunduran tuh. Demak melepaskan diri dari kekuasaan Majapahit. Nah, kemudian Raden Patah mendirikan kerajaan Islam pertama di Jawa. Ya, setelah Majapahit dihancurkan oleh pasukan Demak, pusat pemerintahan dipindahkan ke Demak. Ya, Anda lihat ya, pusat pemerintahannya ada di peta seperti itu. Nah, peristiwa ini ditandai dengan pemindahan seluruh pusaka peninggalan kerajaan ke Bintoro dari Majapahit tadi. Nah, peristiwa itu sekaligus menegaskan bahwa kerajaan Demak merupakan ahli waris kerajaan Majapahit dan berhak atas bekas wilayah taklukan Majapahit. Nah, sebagai kerajaan maritim, ya kenapa? Anda perhatikan di peta itu, ya. Itu seluruhnya itu banyak kawasan perairan di sini ya, pesisir. Ya. Ini bagian utara. Nah, itu menjadi kerajaan maritim, ya. Oke. Demak itu menjalankan fungsinya ya sebagai penghubung transit antar daerah penghasil rempah-rempah Indonesia, termasuk hubungan ke Malaka tadi yang di bawah Portugis.
Nah, kedudukan Malaka ini memang strategis nih, menimbulkan keinginan Demak untuk menggantikan kedudukan Malaka sebagai pusat perdagangan di perairan Asia Tenggara. Yang tadinya kan Malaka tuh, sehingga sekarang ingin menjadi Demak. Nah, kemudian pada tahun 1511 Malaka telah berada di bawah kekuasaan Portugis kan, yang tadi saya ceritakan. Nah, berarti upaya mereka, eh, nah, berarti upaya mereka merebut Malaka sama saja seperti kita mengusir Portugis lah dari selat tersebut gitu ya. Kalau misalkan merebut Malaka tersebut. Nah, serangan terhadap Malaka dilakukan. Anda bayangkan ya, jauh sekali ya. Dari Demak dia menyerang ke Malaka itu luar biasa ya. Ya, jauh sekali. Nah, tahun 1513 tuh diserang. Demak mengerahkan armadanya di bawah pimpinan Dipati Unus. Namun serangan itu gagal. Ya, meskipun demikian, keberaniannya menyerang kedudukan Portugis di Malaka membuatnya dijuluki sebagai Pangeran Sabranglor atau pangeran yang pernah menyeberang ke utara. Ya, pangeran yang pernah. Nah, Anda lihat ya, seberapa jauh Demak ini menyerang. Ini posisi Demak ada di sini nih. Posisi Demak ada di sini. Dia melakukan penyerangan ke Malaka. Berarti dia kan jalan jauh ke sini, kemudian ke sini nih, Malaka. Nah, ini Malaka. Jauh sekali. Makanya disebut sebagai Pangeran Sabranglor. Ya, Pangeran Sabranglor. Nah, dari Demak, ya Jawa Tengah ke Malaka sini. Ya, ke Malaka. Yaitu Pangeran Sabranglor. Jadi sangat jauh. Nah, eh, kita lanjutkan lagi kisahnya tadi. Walaupun gagal. Jadi sebenarnya di Pati Unus ini setelah Raden Patah wafat, kemudian pemerintah otomatis pindah tuh ke Dipati Unus. Nah, tetapi Dipati Unus ini hanya memerintah 3 tahun. Kemudian ia wafat dan terjadilah kemelut politik di Kerajaan Demak. Nah, kenapa? Karena ada persaingan dengan adiknya, ya. Jadi Pangeran Sekar Sedalapen dan Pangeran Trenggana. Di tengah persaingan Sekar Sedalapen, itu akhirnya dibunuh oleh Sunan Prawoto, putra Pangeran Trenggana. Tewasnya Sekar Sedalapen ini melapangkan jalan bagi Pangeran Trenggana untuk naik tahta menjadi raja di Demak. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita ingin lihat, itu pada saat pemerintahan Sultan Trenggana, Kerajaan Demak mencapai puncak kejayaannya tuh, ya, pada saat Trenggana ini. Ia menjadi pusat kekuasaan di Jawa. Ya. Nah, ia pun menjadikan Demak sebagai salah satu pusat penyebaran agama Islam di Nusantara. Nah, untuk menjadikan Demak sebagai pusat kekuasaan di Jawa, daerah-daerah utara Jawa itu akhirnya ditaklukkan. Ya, jadi kalau Anda yang dari Demak luar biasa memang sejarahnya. Nah, di bawah pemerintahan Sultan Trenggana, kekuasaan Demak meliputi Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, dan sebagian Jawa Timur. Luar biasa ya. Sebagian Jawa Timur. Jadi seperti yang peta yang tadi Anda lihat. Nah, peninggalannya itu Anda bisa lihat Masjid Agung Demak. Masjid ini masjid tua ya, dibangun pada abad ke-16 Masehi. Ya. Nah, cuman pada saat Sultan Trenggana wafat, terjadi lagi nih persaingan politik. Ya, kekacauan terjadi di pusat mendorong banyak bupati, wilayah, dan taklukan itu ingin memerdekakan diri. Nah, di tengah kemelut politiklah mungkin Anda sudah mengenal ada yang namanya Joko Tingkir. Ya, Adipati Pajang berupaya untuk mengatasi keadaan. Ya, ia berhasil meredam pemberontakan Aryo Penangsang. Ya, Aryo Penangsang, putra Pangeran Sekar Sedalapen itu tewas dibunuh Senopati Pajang bernama Sutawijaya, putra Ki Ageng Pamanahan. Nah, dapat diatasinya kemelut politik di Demak menjadikan alat bagi Joko Tingkir untuk naik ke puncak kekuasaan saat itu. Nah, setelah kemelut berakhir, Pajang menjadi kekuasaan yang disegani. Nah,
berakhirlah masa kejayaan Kerajaan Demak, beralih ke Kerajaan Pajang. Ya, nah kemudian jadi Demak berakhir, Kerajaan Pajang. Nah, Kerajaan Pajang ini sebenarnya kerajaan yang didirikan oleh Joko Tingkir karena memanfaatkan kemelut yang ada di Kerajaan Demak tadi. Nah, setelah ia menjadi sultan, ia punya gelar namanya Hadiwijaya. Nah, jadi Pajang ini sebenarnya kelanjutan daripada Kerajaan Demak. Tapi sayangnya dia tidak begitu lama. Kenapa? Karena Pajang itu membiarkan kota-kota dan wilayah pesisir itu memperkuat dirinya sehingga berani melawan. Nah, muncullah perlawanan. Sampai akhirnya Joko Tingkir atau Hadiwijaya ini wafat. Nah, sepertinggal Hadiwijaya terjadi lagi perebutan kekuasaan nih antara Arya Penggiri, putra Sunan Prawoto, dan Pangeran Benawa, putra Hadiwijaya itu sendiri. Nah, usaha Arya Panggiri dapat digagalkan oleh Pangeran Benawa berkat bantuan Sutawijaya, Adipati Mataram. Nah, sekarang masuk ke Mataram. Nah, oleh karena itu kekacauannya tidak kunjung rendah. Pangeran Benawa merasa tidak mampu menggantikan tahta ayahnya, lalu ia menyerahkan kekuasaannya kepada Sutawijaya. Nah, pada saat kekuasaan Sutawijaya itu pusaka kerajaan dari Istana Pajang dipindahkanlah ke Mataram. Nah, peristiwa ini menjadi akhir daripada Kerajaan Pajang. Dilanjutkan menjadi Kerajaan Mataram. Nah, jadi Kerajaan Mataram ini kelanjutan daripada Kerajaan Pajang. Nah, karena jasanya membantu Hadiwijaya untuk menghadapi Aryo Penangsang, Ki Ageng Pamanahan ini diberi daerah Mataram dan secara resmi menjadi penguasa Mataram, berada di bawah Pajang sebenarnya. Jadi Mataram itu masih berada di bawah Pajang. Nah, cuman masalahnya setelah Hadiwijaya Joko Tingkir itu wafat, itu pusaka kerajaan dipindah itu dari Pajang ke Mataram, sehingga secara secara apa ya, secara de facto-nya bahwa oh kerajaannya berpindah dari Pajang ke Mataram. Nah, kemudian pada masa pemerintahan kerajaan Mataram ini, di situ ada masa-masa Panembahan Senopati. Jadi Panembahan Senopati itu adalah gelar dari Sutawijaya setelah menjadi Sultan Sutawijaya itu, ya. Nah, ia bercita-cita menjadikan Mataram sebagai pusat kekuasaan di Jawa. Akibatnya ia selalu berada di medan perang untuk menundukkan banyak tempat, termasuk Bupati Demak, Kediri, Madiun, Kedu, Bagelen, Surabaya, dan Pasuruan itu ingin ditaklukkan. Daerah itu tidak mau mengakui kedaulatan Mataram. Ya, untuk menaklukkan daerah tersebut dibantu oleh pamannya yang namanya Ki Juru Mertani. Ia menjadi penasehat sekaligus panglima. Sejumlah daerah berhasil ditaklukkan. Nah, perjuangan Senopati ini diteruskan oleh raja berikutnya, Raja Mataram berikutnya, Panembahan Senopati itu, yang bernama Panembahan Seda Krapyak. Nah, jadi Panembahan Senopati wafat nih, tahta Mataram beralih kepada putranya, Mas Jolang. Nah, ia bergelar sebagai Sultan Anyokrowati dan cita-cita perjuangannya tetap menjadikan Mataram sebagai pusat kekuasaan Jawa. Dilanjutin tuh perjuangannya. Namun itu sulit karena banyak ada pemberontakan oleh para bupati di pesisir. Akhirnya mereka melepaskan diri dari Mataram. Nah, sewaktu pulang dari pertempuran, Mas Jolang wafat di desa Krapyak, Jawa Timur. Sehingga disebut dengan Panembahan Seda Krapyak. Ya, itu. Jadi sebenarnya namanya Mas Jolang. Cuman karena dia wafat pas pulang di Krapyak, Jawa Timur, maka disebut sebagai Panembahan Seda Krapyak. Nah, berlanjut. Mas Jolang kan wafat digantikan oleh putranya namanya Raden Rangsang yang bergelar Sultan Agung Hanyorokusumo yang disebut sebagai Sultan Agung. Nah, di bawah pimpinannya, daerah yang selama ini sulit ditaklukkan seperti Surabaya dan Blambangan dapat direbut. Nah, selama pemerintahan kekuasaan Mataram menjadi sebagian Jawa Barat, seluruh Jawa Tengah, dan seluruh Jawa Timur. Nah, jadi daerah yang sulit ditaklukkan selama pemerintahan Sultan Agung adalah bagian barat, Jawa Barat. Itu sulit dilakukan. Seperti misalkan Banten, itu sulit untuk dilakukan. Sehingga muncullah
kekuatan baru di situ yang disebut sebagai Jayakarta, yang sekarang dikenal sebagai Jakarta atau Batavia. Nah, baru kenapa? Karena eh, kawasan itu berada pada jalur Mataram ke Banten. Kekuatan baru itu adalah VOC. Waktu itu ada Belanda ya. Kehadiran VOC merupakan kendala bagi cita-cita Mataram karena VOC bermaksud menerapkan monopoli perdagangan waktu itu. Nah, jadi agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi dan mulai berkembang pada abad ke-13 Masehi. Perkembangan Islam di Indonesia itu hampir ke seluruh kepulauan Indonesia. Bertolak dari kenyataan tersebut, Islam banyak menghasilkan peninggalan sebagai bukti sejarah. Ya, misalkan masjid, Masjid Demak, kemudian Masjid Kudus, Masjid Banten, Masjid Cirebon. Ya, baik. Inilah terkait pembahasan kita pada hari ini berkenaan dengan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat dan siap-siap Anda melaksanakan ujian ya. Di sini ada Azka, ini dari Beijing, kemudian Herleni, Sutik, dan Dwi Winarsih ini dari Hong Kong. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.